Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Vira Amanda dari kelas 12 MIPA 4 nomor 36. Di sini saya akan melakukan 2 kali praktikum, yaitu uji coba terhadap berbagai zat-zat makanan. Mari kita ke percobaan yang pertama. Percobaan pertama ini bertujuan untuk mengetahui atau menguji bahan makanan apa saja yang mengandung amilum dan yang tidak mengandung amilum. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk percobaan pertama ini adalah 5 gelas aqua atau gelas plastik yang sudah saya isi dengan bahan-bahannya, lalu lidi untuk mengaduk bahannya. Bahan-bahannya ada tahu yang sudah saya hancurkan, lalu ada pisang, saya hancurkan juga, putih telur, ada susu bubuk yang sudah saya beri sedikit air, lalu ada roti yang sudah saya hancurkan juga. Untuk menguji zat-zat ini saya menggunakan betadine sebagai alat ukurnya. Langkah-langkahnya, pertama, kita tumbuk semua bahan seperti yang sudah saya lakukan. Lalu setiap gelas dikasih 6 tetes betadine. Kita kasih ke semua gelas ya. Jika sudah, jangan lupa ditutup kembali ya. Lalu kita aduk mulai dari tahu. Jangan lupa kalian bersihkan dulu pengaduknya jika kalian hanya mempunyai satu pengaduk, supaya di bahan selanjutnya tidak dicampur dengan bahan yang lain. Kita tunggu dulu ya beberapa saat. Saya rasa dengan waktu yang sekarang sudah cukup untuk mengetahui kebenarannya. Kita mulai dari tahu dulu. Pada tahu, tidak ada perubahan yang warna yang signifikan menurut saya. Kalian bisa lihat, di sini hanya berubah menjadi warna kuning. Sedangkan warna kuning adalah warna dari betadine sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa tahu tidak mengandung amilum. Yang kedua, pisang. Warnanya pisang sangat mengagetkan, bukan? Buah-buah jadi hitam. Hitam sedikit dengan warna ungu. Berarti menandakan pisang ini, bahan makanan pisang mengandung zat amilum.
Lalu kita ke yang ketiga, putih telur. Sama seperti pada gelas pertama yaitu tahu, hanya berwarna kuning kecoklatan yang merupakan warna dari betadinnya sendiri. Berarti putih telur ini tidak mengandung amilum. Gelas keempat, susu. Pada susu ini sepertinya kita perlu menunggu lebih lama karena masih belum ada perubahan yang signifikan. Masih berwarna putih. Namun, ada beberapa tetes warna ungu yang tidak bisa menyatu dengan zat yang lain. Kita tunggu dulu ya. Dan yang terakhir, roti. Warnanya hitam sekali, hitam keunguan. Berarti roti ini mengandung amilum. Wah, oh tidak. Sepertinya susu bubuk ini yang sudah saya beri air tidak mengandung amilum karena tidak ada perubahan warna yang signifikan menjadi lebih gelap. Warnanya tetap sama, yaitu putih. Jadi, bahan makanan yang mengandung amilum ada dua, yaitu pisang dan roti tawar. Lalu yang tidak mengandung amilum ada tiga, yaitu putih telur, susu, dan tahu. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua ya. Setelah beberapa saat ketika saya tetesi betadin lagi, susu yang awalnya putih berubah menjadi ungu kehitaman. Maka peristiwa ini menandakan bahwa susu juga mengandung amilum. Di percobaan yang kedua ini bertujuan untuk mengetahui bahan apa saja yang mengandung lemak dan yang tidak mengandung lemak. Alat dan bahan yang sudah saya siapkan adalah kertas buram. Jangan lupa ya untuk menamai setiap kertas buram supaya tidak tertukar. Lalu bahan-bahannya, di sini ada tahu, pisang, roti, putih telur, dan susu bubuk. Langkah-langkahnya, pertama kita tata kertas buramnya dulu. Lalu kita ambil setiap bahan menggunakan tangan atau menggunakan sendok. Kalau kalian menggunakan tangan, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Kita mulai dari roti. Kita tempel kepada kertas buramnya sampai dia agak gepeng, agak tipis, pipih. Jika sudah, kalian ambil rotinya, kalian taruh. Lanjut ke tahu. Ambil tahu, taruh di sini. Lalu taruh bahannya kembali. Lalu ke pisang. Seperti ini. Tunggu sampai ada cairan yang menempel pada kertas buramnya, lalu taruh kembali. Ya teman-teman, barusan ada trouble dengan video saya. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya kita ke putih telur. Ambil, lalu kita oleskan. Dan yang terakhir susu. Karena ini susu bubuk, maka saya akan memberikan sedikit air.
kita harus menunggu sampai ini benar-benar kelihatan hasilnya yang nyata, ini membutuhkan waktu 10 menit. Maka tunggu ya, saya akan kembali lagi dalam 10 menit. Balik lagi. Sekarang sudah lebih dari 10 menit. Mari kita lihat hasilnya. Mulai dari roti, kertasnya tidak tembus pandang. Maka roti ini tidak mengandung lemak. Karena jika bahan mengandung lemak, maka kertas buram ini akan tembus pandang. Lalu kita ke tahu. Tahu juga tidak tembus pandang. Maka tahu tidak mengandung lemak. Selanjutnya, putih telur. Sedikit tembus pandang. Maka putih telur ini mengandung lemak. Selanjutnya, pisang. Pisang ini bisa kalian lihat tidak tembus pandang, maka pisang tidak mengandung lemak. Dan yang terakhir, susu. Di kertas susu ini kalian bisa melihat sedikit tembus pandang pada bagian tengah kertas, maka susu ini mengandung lemak. Dapat kita simpulkan dari 2 percobaan yang sudah saya lakukan. Pada percobaan pertama, ada 2 bahan yang berubah warnanya sangat drastis, yaitu pisang dan roti. Kedua bahan ini merupakan bahan yang mengandung amilum atau karbohidrat kompleks. Dan yang lain tidak mengandung amilum dan karbohidrat kompleks. Lalu, pada percobaan kedua, ada beberapa kertas yang tembus pandang dan ada beberapa kertas yang tidak tembus pandang. Yang tembus pandang yaitu putih telur dan susu menandakan bahwa kedua bahan ini mengandung lemak. Yang tidak tembus pandang, pisang, tahu, dan roti menandakan ketiga bahan ini tidak mengandung lemak. Sekian percobaan yang saya lakukan. Semoga bisa menambah wawasan kalian dalam melakukan percobaan lainnya. Terima kasih. Bye-bye.